Siapa bilang wanita tidak bisa menjadi teladan dalam kesetiaan dan keberanian? Ada seorang wanita luar biasa dalam sejarah Islam yang hidup dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah dan selalu ada di sisi beliau, terutama di saat-saat yang penuh ujian. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah hidup beliau? Yuk, kita simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan membahas kisah dari seorang wanita yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Kisah beliau penuh dengan pelajaran berharga dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa, mari kita kirimkan sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu, tidak ada keributan dan rasa lelah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW lainnya, sebaik-baik wanita di langit adalah Siti Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita di bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Al-Hadis. Kelahiran Siti Khadijah binti Khuwailid terjadi pada tahun 68 sebelum hijrah atau sekitar tahun 555 Masehi di Mekah. Dia lahir di keluarga terpandang dan kaya raya, sebuah kelahiran yang tidak diinginkan oleh banyak keluarga Arab pada saat itu karena kehadiran anak perempuan dianggap aib. Namun, bagi keluarga Khuwailid bin Asad, kelahiran Khadijah disambut penuh kebahagiaan. Nama lengkapnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab al-Qurashiyah al-Asadiyah. Meskipun lahir dalam kemewahan, Siti Khadijah tumbuh menjadi wanita yang rendah hati dan terhormat, dikenal dengan julukan At-Tahirah, yang berarti wanita yang menjaga kesucian dirinya. Siti Khadijah bukanlah wanita yang tidak pernah menikah. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi yang memberinya 2 anak. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena Abu Halah meninggal dunia. Kedua, dia menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi, tetapi suami keduanya juga meninggal dunia. Setelah 2 kali mengalami kehilangan, Siti Khadijah lebih fokus pada bisnis dan kehidupannya. Pada suatu hari di kota Mekah, ketika Muhammad bin Abdullah yang saat itu berusia 25 tahun sedang menjalani kehidupan sebagai seorang pemuda yang terkenal dengan sifat jujur dan amanah, sebuah kesempatan baru datang untuknya. Ia dikenal dengan julukan Al-Amin yang terpercaya di kalangan masyarakat Quraisy. Pekerjaan utamanya adalah sebagai seorang pedagang yang mengelola dagangan orang lain. Salah satu pemilik bisnis yang terkenal di Mekah adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya, wanita terhormat, dan sangat dihormati oleh banyak orang. Siti Khadijah adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan sangat terampil dalam dunia perdagangan. Meski sudah 2 kali menikah, ia tetap mempertahankan bisnis keluarganya yang sukses. Saat itu, banyak pemuda dan pengusaha besar yang berusaha untuk meminangnya. Namun, Siti Khadijah memilih untuk tetap menjalani hidup sendiri dan fokus pada bisnis yang ia kelola. Namun, suatu hari, kesempatan datang kepada Rasulullah SAW untuk bekerja dengan Siti Khadijah. Mengetahui reputasi baik Muhammad yang terkenal dengan kejujurannya dan sifat amanahnya, Khadijah merasa bahwa ia bisa mempercayakan barang dagangannya kepadanya.
Penawaran pekerjaan Siti Khadijah yang pada saat itu ingin mengirimkan dagangannya ke negeri Syam, Syria, membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk mengurus barang dagangannya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengirimkan Muhammad bin Abdullah sebagai pemimpin kafilah dagang menuju Syam, sebuah perjalanan yang cukup jauh dan penuh tantangan. Siti Khadijah mengutus salah seorang asisten setianya, Maisarah, untuk mengajukan tawaran pekerjaan kepada Muhammad bin Abdullah. Maisarah mendatangi Muhammad dan menyampaikan bahwa Siti Khadijah menawarkan pekerjaan sebagai pemimpin kafilah dagang ke Syam dengan bayaran yang besar. Muhammad, yang memang membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, menyambut baik tawaran tersebut. Setelah menerima tawaran tersebut, Muhammad bin Abdullah bersiap untuk perjalanan ke Syam. Sebelum keberangkatannya, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk mengawasi dan melaporkan segala tindakan Muhammad selama perjalanan. Maisarah, yang sudah sangat mengenal Siti Khadijah, menyetujui permintaan tersebut. Perjalanan ke Syam berlangsung lancar dan sukses. Muhammad bin Abdullah dengan sifat jujur dan amanahnya mampu menjual barang dagangan Siti Khadijah dengan harga yang menguntungkan. Di setiap kesempatan, ia menjaga integritas dan kejujurannya serta tidak tergoda untuk mengambil keuntungan pribadi. Setelah kafilah kembali ke Mekah, Maisarah segera melaporkan kepada Siti Khadijah tentang segala yang telah terjadi selama perjalanan. Laporan Maisarah mengungkapkan bahwa Muhammad bin Abdullah tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan barang dagangan, tetapi juga menunjukkan sikap yang sangat terpuji. Muhammad menjaga pandangannya, berakhlak mulia, dan jujur dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Dia tidak pernah berbohong atau menyembunyikan kekurangan suatu barang dari pembeli. Melihat sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan Muhammad, Siti Khadijah merasa semakin tertarik kepadanya. Namun, ia tidak langsung mengungkapkan perasaan itu, meskipun hatinya mulai menyimpan rasa hormat yang mendalam terhadapnya. Setelah mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah merasa yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah pria yang sangat istimewa, tidak hanya karena kejujurannya dalam berdagang, tetapi juga karena budi pekerti dan akhlaknya yang mulia. Siti Khadijah kemudian memutuskan untuk mengenal lebih dekat dengan Muhammad. Melalui perantara Nafisah binti Muniyah, seorang sahabat dan keluarga dekat Khadijah, Siti Khadijah menyampaikan niatnya kepada Muhammad. Nafisah mendekati Muhammad dan bertanya tentang status pernikahannya. Muhammad yang belum menikah kemudian mengungkapkan bahwa ia belum memiliki niat untuk menikah karena merasa belum mampu. Nafisah kemudian menyampaikan bahwa Siti Khadijah tertarik untuk menikahinya dan jika Muhammad bersedia, maka dia siap untuk menjadi pendamping hidupnya. Muhammad bin Abdullah yang mendengar penawaran ini merasa sangat terhormat. Tanpa ragu, ia menyetujui dan menyampaikan niatnya untuk melamar Siti Khadijah. Nafisah segera mengabarkan kabar gembira ini kepada Siti Khadijah yang merasa sangat bahagia mendengar bahwa Muhammad bersedia untuk menikah dengannya. Keluarga Muhammad bin Abdullah yang terdiri dari pamannya, Abu Thalib, dan pamannya yang lain, Hamzah, segera mendatangi rumah Siti Khadijah untuk melamar. Mereka membawa hadiah berupa 20 ekor unta muda sebagai mas kawin. Pihak keluarga Siti Khadijah yang diwakili oleh pamannya, Amr bin Asad, menerima lamaran tersebut dengan penuh sukacita. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya, Muhammad lebih muda 15 tahun dari Khadijah. Mereka berdua memulai rumah tangga dengan penuh berkah dan kasih sayang. Pernikahan mereka merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan bagi kedua belah pihak. Siti Khadijah yang memiliki harta kekayaan yang melimpah bukanlah alasan utama mengapa Muhammad bin Abdullah menikahinya. Sebaliknya, Muhammad menyukai Khadijah karena kecerdasannya, sifat baiknya, serta kesetiaannya yang tulus kepada agama dan keluarga. Setelah menikah, Siti Khadijah dan Muhammad bin Abdullah hidup dengan penuh kebahagiaan. Siti Khadijah tidak hanya menjadi seorang istri yang mendukung, tetapi juga menjadi sahabat, penasihat, dan pendamping hidup yang setia. Mereka dikaruniai beberapa anak, termasuk Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, dua anak laki-laki mereka meninggal dunia saat masih bayi. Pada usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan sebutan Al-Amin yang terpercaya menerima wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di puncak sebuah bukit dekat Mekah. Pada malam itu, di bulan Ramadan, Jibril datang membawa wahyu dari Allah SWT. Wahyu pertama yang turun adalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah merasa sangat terkejut dan takut setelah peristiwa tersebut. Beliau pulang dengan gemetar dan segera mencari perlindungan kepada istrinya, Siti Khadijah, yang menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Khadijah, yang telah lama mengenal sifat mulia suaminya, tidak ragu sedikit pun dengan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah. Dengan bijaksana, Siti Khadijah membawanya kepada seorang pendeta yang bijak, Warakah bin Naufal, yang menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Muhammad adalah wahyu yang benar, seperti yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah itu, wahyu terus turun kepada Rasulullah SAW dan beliau mulai menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang-orang terdekatnya. Namun, dakwah Rasulullah tidak dimulai dengan kemegahan atau sambutan yang ramah. Masyarakat Mekah saat itu terpecah antara mereka yang percaya pada ajaran baru ini dan mereka yang menentang keras. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah mengalami masa yang sangat berat, Amul Husni, yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai tahun kesedihan. Di tahun ini, dua ujian besar datang bertubi-tubi dalam hidup beliau, yaitu meninggalnya Siti Khadijah, istri yang sangat setia, pendukung pertama dakwah Rasulullah, dan seorang wanita yang luar biasa. Dalam segala kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam, Khadijah selalu ada untuk memberikan dukungan moral dan materi. Ia adalah wanita yang pertama kali memeluk Islam, dan pada saat-saat pertama wahyu turun, Khadijahlah yang menjadi penenang hati Rasulullah. Selama 25 tahun pernikahan mereka, Khadijah adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi Rasulullah. Siti Khadijah meninggal dunia setelah bertahun-tahun mengabdi dengan penuh ketulusan. Kematian Khadijah sangat menghancurkan hati Rasulullah karena beliau kehilangan teman sejati, pendamping hidup, dan seorang istri yang begitu bijaksana. Pada saat itu, Rasulullah sangat merasakan kesedihan mendalam. Selain kehilangan Khadijah, Rasulullah juga harus menghadapi kehilangan pamannya, Abu Thalib, yang merupakan pelindung beliau di kalangan masyarakat Quraisy. Meskipun Abu Thalib tidak memeluk Islam, ia tetap melindungi Rasulullah dan memberikan dukungan terhadap dakwah Islam. Namun, pada tahun yang sama, Abu Thalib meninggal dunia. Tanpa Abu Thalib, Rasulullah semakin rentan terhadap ancaman dari kaum Quraisy. Rasulullah merasa sangat terpukul dengan kedua kehilangan ini, dan saat itulah Allah memberikan kepadanya penghiburan yang sangat besar dengan mengutus malaikat Jibril untuk menenangkan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Siti Khadijah dengan istri-istri yang lain di masa depan, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah dalam hati Rasulullah. Selain itu, Allah memberikan dukungan kepada beliau melalui wahyu yang terus turun, serta penghiburan melalui hijrahnya umat Islam ke Madinah. Begitulah cerita Siti Khadijah, seorang wanita yang tak hanya kaya harta, tetapi juga memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Beliau adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang wanita bisa mendukung perjuangan suami dengan sepenuh hati dan mengorbankan apapun demi kebaikan agama. Kisah Siti Khadijah mengajarkan kita bahwa kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Semoga kisah Siti Khadijah dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih setia, dan lebih beriman. Amin. Jika kalian merasa terinspirasi dengan kisah Siti Khadijah, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar positif kalian di bawah, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.